Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus shiyam wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan amma ba'du. Sahabatku, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam sebuah program kajian bersama guru-guru kita di MKI, ada Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Rudi Renata dalam program Sekolah Ayah Bunda, yang insya Allah di pagi ini kita kembali akan melanjutkan sebuah pembahasan penting tentang itikaf keluarga yang tinggal beberapa hari dan kita akan menginjak 10 hari terakhir di Ramadan, sebuah momentum yang jangan sampai kita lewatkan untuk kita manfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan tentu kita termasuk umatnya yang eh, menjalankan sunnah-sunnahnya sebagai prasyarat untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Di pagi ini, Alhamdulillah kita kembali dalam sekolah ayah bunda yang membahas sebuah tema yang insya Allah akan kita jalani di Ramadan ini, yaitu etika bersama keluarga kita. Dan eh, sebuah etikaf yang di sanalah akan menghadirkan suatu kesempatan bagi kita untuk meraih Lailatul Qadar, eh, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang barangkali usia kita tidak akan mencapai ibadah selama 8 tahun lebih ya. Dan dengan 1000 bulan inilah keutamaan yang kita raih hanya dalam satu malam. Dan kata Rasulullah SAW, kebanyakan turun di malam-malam ganjil. Tapi tentu alangkah baiknya kita tidak melewatkan satu malam pun untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih fokus lagi, lebih intensif lagi dalam malam-malam di 10 terakhir Ramadan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan obrolan tentang etika keluarga ini memang menarik karena banyak pengalaman yang juga sudah disampaikan oleh para guru kita, dan juga ada beberapa sahabat di sini yang sudah mengisahkan tentang bagaimana menjalani etika bersama keluarga. Dan ini adalah sebuah proses, sebuah sarana untuk mendidik anak-anak kita bagaimana mencintai Ramadan, dan jadikan Ramadan menjadi satu uh, pengalaman yang sangat berkesan. Dan saya persilakan kepada Ustaz Dodi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala untuk kembali uh, uh, mulai satu obrolan yang penuh dengan inspirasi ya, tentang bagaimana kita melewatkan melewati malam-malam di 10 terakhir ini dengan satu azam kuat ya untuk melakukan etika bersama keluarga. Tafadhal mashkura. Keren, jazakumullahu khair. Mata'alallah fi kulli hayatikum ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli sallim wa barik ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kemarin kita sudah menghadirkan itikaf keluarga dengan berbagai kronik. Kali ini mungkin kita akan masuk ke bagian teknis di mana kita dan keluarga mempersiapkan kondisi yang setidaknya bisa membuat setiap orang kemudian masuk ke dalam sebuah
pemahaman yang benar tentang i'tikaf itu seperti apa. Tentu kemarin pertanyaan dari Teh Nadia bahwa bagaimana menjaga marwah seorang istri untuk kemudian bisa beriktikaf. Tentu yang pertama sebagai kepala rumah tangga, suami harus sepakat dulu tentang itu. Bahwa kemudian beliau masih ada punya pekerjaan sehingga tidak bisa melakukannya, atau mungkin ada tugas yang tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan itikafnya. Tentu kita harus tahu bahwa itikaf ini sunnah ya, jadi cuma sekedar hanya sunnah saja, tidak ada kewajiban. Dan bagi saya ketika ada seorang wanita yang ingin itikaf, maka pastikan bahwa suami sudah terurus lebih dahulu. Artinya jangan sampai kemudian melaksanakan sebuah kesunahan, tapi meninggalkan kewajiban. Nah, ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ketika kita memahami bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan syariat itikaf ini, kemudian bagaimana Rasulullah SAW membolehkan para istri untuk kemudian bahkan mendirikan kemah-kemah. Bahkan sepeninggal Rasulullah SAW, para istri-istri Rasulullah SAW itu yang masih ada, mereka itikaf 10 hari penuh. Tapi karena Nabawi yang cuman segitu-gitunya gitu ya, waktu itu belum seluas sekarang. Nabawi itu ya paling kalau dihitung sampai ke batas kalau sekarang tuh bagian payung yang terbuka itu setengahnya, setengah yang di setengah yang di depan. Nah, itu baru disebut Nabawi. Sedangkan jumlahnya para sahabat itu sekitar 200.000. Jadi bisa kita bayangkan betapa crowdednya gitu ya. Nah, seperti itu untuk Teh Nadia. Nah, Ustaz Ruli sudah sampai di Kediri, Ustaz? Tambah Ustaz. Masya Allah. Jam berapa nyampe, Ustaz? Sebelum subuh. Wih, Masya Allah. Sahurnya di kereta. Nggih. Masya Allah. Baik. Dari perspektif Antum, gimana, Ustaz? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau memang, jadi ada dua ya. Itikaf itu kan apa namanya? Ada tentang tempat, ada tentang cara. Nah, ini yang penting kalau kita ini kan, kalau tentang tempat memang tadi bahwa secara kalau menghukum memang kita memang ini hukumnya sunnah, dan bagaimanapun juga ini sebuah kebaikan. Kalau saya sih kalau terkait dengan itu, bila tidak memungkinkan maka buatlah tempat itikaf di rumah, dalam artian mihrab ya. Ada memang tempat mihrab itu satu tempat yang memang dikhususkan gitu loh, yang seperti yang dicontohkan oleh ya ibunda kita Maryam. Jadi memang ada mihrabnya gitu. Ini yang menjadi penting, menjadi penting bagi kita ketika memang para ummahat, para ibu-ibu tidak memungkinkan untuk keluar rumah. Jadi memang ada mihrabnya. Jadi memang di situ itu yang paling penting sebenarnya kan pengkondisiannya ya. Yang sering kali agak lepas itu pengkondisian. Jangan sampai juga tadi betul bahwa itikaf itu adalah waktu yang tepat untuk kita bisa bersama keluarga. Tapi jangan lupa bahwa bab adab, etika, dan bab ambience-nya itu juga jangan lupa dikondisikan. Jadi jangan sampai anak-anak itu ngerasa ini hanya jadi tempat bermain. Ini yang menjadi penting. Bahwa nanti di masjid mereka bermain ya nggak apa-apa. Tetapi bahwa ini bukan sekadar itu gitu loh. Ini yang menjadi penting, bahwa anak-anak diberikan pengertian. Nanti kalau di sana itu begini, nanti ada hal-hal yang harus diikuti, ada bab-bab yang lain yang harus dilaksanakan. Jadi pengkondisian ini menjadi penting agar nilai kekhusyuan dari dari itikaf itu terjaga. Jangan sampai akhirnya yang jadi adalah pindahan jadi rekreasi, kayak rekreasi gitu. Suasananya rekreatif oke, tetapi bukan berarti akhirnya kehilangan ruh dan makna itikaf. Mungkin di situ saja ini. Baik. Ini menjadi
preconditioningnya menjadi harus clear, di Betul. mana setiap anak kemudian dengan usia yang berbeda memberikan pengertian kepada mereka tentu menjadi sangat luar biasa. Untuk khusus kasus Siti Nadia adalah bagian yang anak masih balita gitu ya, dua-duanya masih membutuhkan ekstra perhatian gitu, karena ada satu riwayat yang menyatakan bahwa ketika kita bawa anak ke masjid itu, pastikan si walinya betul-betul mendampingi, karena jangan sampai kemudian si anak itu kemudian mengganggu orang lain. Orang mau ke masjid itu mau ibadah, bukan mau ngurus anaknya orang. Bahwa betapa Rasulullah SAW pernah menggendong Usamah pada saat beliau rewel, atau Rasulullah SAW menggendong Hasan Hussein di punggungnya dan seterusnya, itu adalah bagian dari pembelajaran kita terhadap penyikapan yang ada pada keluarga. Nah, tentu kita harus paham ya bahwa I'tikaf sekali lagi bukan soal ritual yang itu-itu saja gitu ya. Jadi kita betul-betul bisa kreatif terhadap menghadirkan bentuk ibadah yang kita bisa sesuaikan. Artinya ketika anak-anak kita tidur, baru kita bisa tilawah, baru kita bisa kita bisa zikir, baru kita bisa menyimak kajian, baru kita bisa menuntaskan kegiatan yang sifatnya kesolehan individual kita gitu. Ini juga menjadi bagian yang terpenting juga ketika kita melihat bahwa anak kita belum dalam kondisi istirahat misalnya, atau baterainya belum habis gitu ya. Jadi ketika anak kita itu masih lagi sedang aktif-aktifnya gitu, maka ini menjadi kreativitas kita juga untuk membuat mereka sibuk dengan sesuatu yang tidak membuat keributan dan mengganggu orang lain. Misalnya dibawakan dibawakan permainan-permainan yang sifatnya manual gitu ya, bukan digital, seperti misalnya kertas, pewarna, sehingga mereka bisa menggambar, kemudian sehingga mereka bisa melakukan coretan-coretan, atau diberikan gambar-gambar berpola sehingga mereka bisa mewarnai dan seterusnya. Atau kalau kita senang gambar juga kan, kalau kita kenal Ustaz Ruli ini senang gambar juga, jadi senang coret-coret juga. Kalau kita lihat tiap Jumat itu coretan beliau, Masya Allah, beliau kompilasi menjadi sebuah kumpulan yang sangat luar biasa. Nah itu kalau misalnya gampangnya saya gitu kebayangnya, ada kertas HVS gitu, bawa beberapa misalnya gambar masjid gitu ya, gambar masjid, ada gerbangnya, ada pintunya, ada jendelanya, ada kubahnya, terus kemudian kasih pohon palem sebelah kanan, sebelah kirinya kasih onta gitu, tapi kepalanya nggak kelihatan gitu. Terus atau macam-macam lah, kita bisa tuliskan lafaz Allah, kemudian mereka bisa warnain dengan mozaik-mozaik yang bisa dibuat atau apapun gitu. Nah itu untuk anak-anak di kelas itu. Sementara untuk anak yang lebih di atasnya mungkin seperti kemarin Ustaz Rudi bilang, mau bawa buku, mau bawa apa, hal-hal yang mendekatkan dia kepada Allah lebih intens itu bisa diupayakan. Begitu kan Ustaz ya? Betul, Ustaz. Jadi memang suara saya kedengar nggak ya? Ya, kedengaran. Oke, jadi memang ini yang menjadi penting itu sebenarnya bukan pada dia ketika itikafnya, tapi memang di persiapan-persiapan tadi sih, persiapan-persiapan yang kita perlu ini kan misalkan tadi anak itu gampang bosen. Berarti otomatis kalau gampang bosen, yang dibawa tidak hanya satu macam, yang dibawa harus banyak macam. Dengan kita kan kita juga sudah tahu ya durasi. Paling nanti main gini sekian menit, habis itu dia akan ganti lagi. Dia akan ganti lagi di usia anak-anak terutama di bawah 5 tahun. Dan memang penting bagi tadi kita itu tadi dari awal sudah punya
kayak sudah ngapling gitu loh. Ngapling itu menjadi penting juga di tempatnya. Iya, Nanti kamu di sini sampai di sini aja ya, wilayahmu sampai di sini aja. Apalagi yang memang tadi yang maksudnya pakai Pampers ya, yang pakai diapers itu juga cukup cukup ini karena harus sering banget diganti karena memang jangan sampai bagaimanapun itu adalah sesuatu yang najis ya itu iya, ini harus juga manajemen itunya harus penting banget nih. Ini yang menjadi penting banget ketika dalam proses itikaf. Jadi preconditioning dan preconditioning ini sebenarnya masih memungkinkan ini sekarang kan malam ke-19 berarti ya. iya, Ini malam ke-19 berarti kan masih ada beberapa. Nah, ini penting untuk diomong. Jadi anak itu kadang-kadang itu dari obrolan tidak harus langsung diomongin ke dianya. iya, Misalkan antara pasangan ngobrol, nanti iktikaf gini-gini dia dengerin aja. Jadi iya. tidak harus dia langsung dengan indoktrinasi Di gitu ya, brief, ya. didoktrin bahwa nanti begini enggak, tapi di ini kan bah ya nanti kita besok ketika kita dengan senang mengungkapkan itu, oh apa sih mereka kan ini kan itikaf itu sesuatu menyenangkan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali dan nanti ketika dia diceritakan pengalaman-pengalaman itikaf orang tuanya segala macam mereka akan tertarik. Nah, di sini nanti penyiapan-penyiapannya. Nah, menyiapkannya ini perlu juga dengan mood yang baik. Kadang-kadang hati-hati ketika moodnya lagi nggak baik, akhirnya namanya anak ya, namanya anak kadang-kadang santai gitu ya, santai. Ibunya terus akhirnya kesusu gitu, jadinya moodnya nggak baik, agak nadanya agak tinggi lah. Ini juga bisa merusak mood. Akhirnya menjadikan iktikaf yang indah itu menjadi tidak indah gara-gara di sini. Gara-gara hal-hal di persiapan-persiapan yang terutama perintilan-perintilan ya. Nah, perintilan itu jangan mendadak menyiapkannya, jangan jangan kita berangkat sebelum maghrib misalkan, itu baru setengah lima baru disiapin nggak, tapi memang besok bawa apa saja nih dikumpulin di sini ya. Jadi memang dari awal tuh sudah memang agak santai gitu karena memang sering kali tadi rusaknya itu bukan karena rusaknya itu karena persiapannya yang mendadak. Hmm. Mendadak akhirnya ngambek di jalan jadi moodnya nggak ini, ya udah deh. Apalagi namanya di tempat Berantakan itu, semua. iya. Apalagi kalau sampai menginap, namanya menginap di tempat itikaf kan nggak senyaman di rumah. Tambah Ya, lagi ininya. Lah ini nanti jadi akumulasi. Jadi hati-hati dari awal memang disiapkan mentalnya disiapkan, fisiknya disiapkan, semuanya disiapkan agar anak-anak tadi merasa siap. Dan ya, juga tadi kalaupun memang belum tidak menginap, misalkan tidak menginap ya nggak apa-apa. Nah, tapi berarti harus ada timingnya, timingnya seperti apa lah kita lah yang nanti menyiapkannya. Tidak harus langsung menginap, nanti gini dulu ya, nanti begini dulu ya, nanti begini dulu. Misalkan itu juga tidak masalah dalam artian bahwa ini perlu tahapan-tahapan. Oh, anak saya dari bayi, ya qadarullah kita ada sekolah sendiri, ada masjid sendiri yang di situ banyak bayi-bayi yang ada dan di situ aman lah, nggak ada nggak ada isu gitu kan karena memang tempatnya lebih lebih tertutup ya. Kita juga harus melihat kondisi-kondisi tertentu karena jangan sampai nanti apalagi tadi anaknya aktif banget atau mungkin kondisinya dia dengan orang baru itu cukup resisten misalkan. Nah, kayak hal-hal seperti ini kan perlu juga di conditioning. Itu hal-hal yang menurut saya secara teknikal kadang-kadang sederhana tapi bikin masalah gitu. ya. Baik, kira-kira kalau kita lihat dari sisi eh, tadi tuh, tidak Ya, usah ke masjid, tapi kita kondisikan, kita bikin mihrab di tempat kita sendiri gitu ya. ya, Itu mungkin hampir sama kayak kita ketika eh, bikin apa namanya kayak makamahan di dalam kamar gitu ya. ya, Jadi ada apa nanti ini begini ini nanti apa segala macam kan saya kalau sama anak-anak itu di kamar qadarullah eh, ada kasur yang berdekatan itu saya kasih bentangan bed cover gitu terus ya, ditindih sama bantal, ditindih ya, sama bantal. Jadi di bawahnya tuh kita gelar karpet gitu. Nah, mereka bisa kemah-kemah di situ apa ya, segala macam. Itu nanti ya, dibawain cemilan, bawain mainan. Itu aja sudah mereka ada naungan di atasnya saja kadang-kadang pakai apa gagang sapu, pakai apalah pokoknya mereka merasa bahwa itu ada di satu tempat yang berbeda gitu. Itu juga penting juga untuk kita bikin sesuatu. Ini kalau saya lihat ada beberapa orang-orang yang mohon maaf nih Ustaz,
Iya, Kadang-kadang kan kita lelah dengan kreativitas ya. Duh, iya, mau diapain sih ini? Mesti ngapain? Udahlah nggak usah lah. Sekalian udah jadi kayak patah arang duluan gitu. iya. Gimana tuh, Ustaz? Ya, ini memang jadi kan kita penting tadi ya, misalkan ketika modelnya nggak memungkinkan qadarullah tidak memungkinkan di masjid ya, ibu-ibu tidak memungkinkan di masjid misalkan, jadi memang kondisinya adalah harus menyiapkan mihrab. Mihrab itu nanti adalah tempat khusus. Jadi memang kalau biasa di kami itu digelarin karpet, tapi memang di karpet itu dipastikan steril, dalam artian memang jangan sampai tadi ini kan pengkondisian ya, pengkondisian. Jadi anak-anak juga dipastikan misalkan jangan sampai ada najis di sana. Jadi memang kalau nanti aktivitasnya ya memang diusahakan di situ, dan ini menjadi penting banget bagi kita, bagi apa namanya, bagi kita semua untuk menyiapkan itu. Nah, bagaimana kalau udah kreativitas gini, bahwa kreativitas ini akan berbanding lurus dengan sebagaimana keinginan kita untuk bisa menjadikan anak-anak kita lebih baik. Kan Hmm, begitu kalau saya. ya, Nah, capek Ustaz, capek. betul, Kalaupun tidak bisa menyiapkan sendiri, hari ini tuh banyak kok. Kalau mau misalkan mewarnai, tinggal ngeprint juga banyak, ya betul, kan? Ngeprint juga banyak. Dan gini, sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak itu bukan alat tapi aktivitas. Oh, ya, mereka itu apapun bisa jadi mainan kok gitu kan. benar, benar, Apapun bisa jadi main. Jadi kalau sebenarnya siapkan mereka barang-barang yang mungkin tidak digunakan, tapi sebenarnya satu, jangan dikeluarkan semua. hmm, Karena anak-anak itu curiosity-nya tinggi. Ketika lihat barang baru, dia akan apa namanya, penasaran, tapi cuma waktunya nggak panjang. Nah, ya, sebenarnya tidak harus kreativitas, juga harus kayak tadi. Misalkan kayak kita gambar. Nanti kalau gambar misalkan Ustadz pakai aplikasi apa lah, repot lagi kan urusannya. Kalau saya itu ya, udah ditanyain gitu, kebutuhannya apa? Kalau cuma kebutuhannya cuma coret-coret, nggak usah pakai, harus beli iPad-nya dulu, nanti jadinya hmm, mahal. Kreatif itu bukan sesuatu yang mahal gitu loh. ya, ya, Jadi bagaimana akhirnya kita itu ya tadi sedikit kertas itu jangan disiapin satu hmm, rim. ya, Kertas itu disiapin ya kan, jangan akhirnya biar tahan lama mainnya disiapin satu rim, yang ada dirobek-robek semuanya gitu kan. Ya, karena bagi mereka menggambar itu menyenangkan, tapi pada satu titik membosankan. ya, Akhirnya harus ganti lagi, ganti lagi. Jadi sedikit 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 nanti kita akan dikeluarkannya sedikit-sedikit. Jadi jangan berpikir, wah saya harus kreatif, enggak. Banyak kok hari ini. Banyak kok hari ini kalau kita mau nonton atau segala macam, oh gini ya ternyata begini. Nah, tadi yang dibutuhkan tuh aktivitas, bukan bukan apa namanya, bukan alatnya, alat, tapi ya, bukan tapi aktivitasnya. Kemudian juga itu pun jangan sampai nanti ini makanya di sini belajar adabnya di sini. hmm, Nah, nanti ketika bunda bunda ini kamu begini ya. Tapi bukan berarti kita abai kan, walaupun kita lagi tilawah, lagi ini ya, ya tadi kan yang Ustadz sampaikan, jangan sampai matanya juga hanya ini sampai saking khusyuknya anaknya kemana-mana nggak kelihatan gitu. Dia tetap sekian sekian mungkin baru sekian baris sambil ditengok bocahnya lagi ngapain segala macam, itu menjadi penting banget dilakukan. ya. Bisakah ya gitu gitu. Kalau Kalau kita misalnya bantu Ustaz, dengan Iya, alat-alat bantu gitu, iya, tergantung anak-anak kita gitu kan. Anak lihat kemarin antum bawa kartu-kartu iya, yang bisa dimainkan itu kan iya, bisa juga jadi apa namanya, flashcard gitu ya. Ini bisa. A, ini apel, ini B, Iya, ini burung, apalah segala macam itu kita bisa bisa bawa untuk salah satu metode. Tapi kalau itu di balita iya, ada lompatan saya ketika datanya sekarang ini iya, anak-anak SMA itu masih buta huruf Ustaz. iya, Dalam pengertian iliterasi. Jadi sangat iya, minim bacaan sehingga ketika mereka menyerap sebuah bacaan itu tidak langsung berefek kepada pola berpikirnya mereka dan mengaplikasikan kepada apa yang ada pada mereka. Mereka masih apa namanya? Kalau dibandingkan itu katanya sekarang ini anak-anak SMA kelas 3 kita itu masih setara dengan anak kelas 3 SMP di negara maju. Ini yang salah apakah metode pendidikan kita atau memang ada
apa? Saya mungkin agak jahatnya. Apakah ada agenda khusus untuk merusak pendidikan di kita seperti itu sehingga kadang-kadang untuk sampai kepada penyetaraan persepsi saja, seperti misalnya kita pernah ada di era di mana anak umur 7 tahun harus sudah kelas 1 Ya. dan dia sudah harus bisa baca, harus bisa tulis apa itu kan percepatan yang menurut saya kok kayak nggak perlu ya gitu. Jadi bagian itu kalau menurut perspektif Antum seperti apa sih? Jadi gini, jadi memang hari ini kita kan apa namanya? Kita ini masuknya kan baru di bab membaca itu baru bab baca dan hafal ya, belum sampai bab analisis. Bab pemahamannya jarang. Hari ini kita tuh yang sering saya bilang kita itu terlalu sering memberikan anak-anak buku how to, buku tips. Buku yang dibaca buku tips, buku how to, buku tentang bagaimana caranya. Jadi akhirnya analisisnya kurang. Jadi lebih pada tutorial. Terlalu banyak melihat tutorial, terlalu banyak yang dibaca pun tutorial. Jadi akhirnya tidak masuk pada bab tahap analisis. Kalau akhirnya apa? Ya tadi yang saya sampaikan iliterasi ya. Jadi mereka bisa baca, tapi mereka nggak tahu maknanya. Iya. Kenapa? Karena memang untuk memaknai itu kan perlu analisis, perlu paham. Kita itu baru kalau di taksonomi itu baru di level-level 1 menghafal dan menghafal saja, belum masuk pada level selanjutnya. Kenapa? Salah satunya adalah ya kepengenannya hari ini kan cepat bisa baca, bisa ini, bisa, tapi hanya bisa saja. Tapi tidak lebih dari situ. Nah, ini yang sering kali jadinya masalah. Dari kecil itu di ininya bagaimana membaca, menulis tanpa dan kemudian hikmah itu jarang. Hikmah itu bisa dikatakan jarang banget di ini. Jarang banget diungkap. Apa sih pengalamannya, emosinya ketika membaca seperti apa jarang di ini. Yang penting ini baca. Dan bahkan buku-buku, nah sebenarnya buku cerita itu kan seringkali anak-anak disuruh baca sendiri kan. Iya. Padahal kan harus reframing dengan cerita. Nah, ini dari kecil pun sudah mereka itu kan kadang-kadang nggak ngerti juga. Orang mereka itu kadang-kadang cuma lihat gambarnya doang. Iya. Apalagi buku warna-warni itu kan, buku yang tebel-tebel itu warna-warni itu, yang mereka lihat kan gambarnya saja. Tetapi mereka tidak pernah bukan tidak pernah jarang dibacakan. Makanya nanti teman-teman pastikan kayak read louder gitu kan, membaca dengan keras itu menjadi salah satu bagian dari agenda untuk keluarga kita. Berkisah nanti salah satunya itu nanti juga menjadi agenda untuk anak-anak itu tidak iliterasi lagi. Karena memang sekarang itu yang diperlukan bagaimana membangun frame berpikir mereka, cara berpikir mereka, dan mereka memahami sesuatu dengan tidak hanya tekstual saja tapi kontekstual. Karena nanti kalau masalah pemahaman itu kan tentang konteks. Hari ini kita hanya tentang teks dan teks. Itu seperti itu. Kalau kita kepengen menghidupkan kemampuan kognitif mereka itu seperti yang saya sampaikan di Sanlat bahwa surat 37 ayat 102 itu bagian di mana ketika seorang Ibrahim alaihissalam sebagai seorang pendidik, beliau justru memberikan kesempatan, kalau bahasa metode pembelajaran kita di beberapa tahun yang lalu, cara belajar siswa aktif. Itu betul-betul kita sebagai fasilitator membiarkan mereka memikirkan apa yang akan jadi bahan pemikiran mereka. Itu masih bisa match nggak kemampuan kognitif itu dengan pola membiarkan mereka belajar memutuskan atau apa gitu? Ya, ini kan nanti akhirnya ada goal setting ya, ada goal setting. Jadi semuanya itu kan tidak ujuk-ujuk, tidak kebetulan. Makanya saya sering bilang tentang ujian adab dan pembelajaran adab. Ada pembelajaran kognitif, ada ujian kognitif nanti. Ada pembelajaran afektif, ada ujian afektif. Semua harus dilakukan. Jadi misalkan tadi Nabi saya berasumsi ya, ini saya berasumsi karena tidak ada ininya. Kalimatnya Nabi Ibrahim itu kan beliau sudah tahu banget pola pendidikannya Hajar. Ya kan, pola pendidikan Hajar yang bukan otoriter gitu kan, yang tidak otoritarian, yang memang pendidikannya yang mengedepankan dialog. Akhirnya beliau sudah ketika Nabi Ismail diajak dialog itu sudah tahu nih, dia sudah ini nih, sudah tahu akan ini. Sudah pakem Makanya ya. betul. Jadi yang penting hari ini bagaimana kita memulai dialog-dialog tadi.
Nah, untuk memulai dialog tadi berarti kan kita harus punya knowledge, harus punya pengetahuan yang Iya, cukup. iya. Tidak pokoknya nih, seringkali dialog itu mentok itu karena pokoknya. Kokonisme. Ya, itu. Itu yang sering kali terjadi. Jadi sama ketika nanti ini dalam konteks itikaf tadi, mereka juga ditanya, kita cerita, ini kan cerita, misalkan tadi saya sama istri saya cerita, itikaf tuh begini-begini, Mi, nanti itikaf di mana? Ini nanti nyiapin apa? Kita ngobrol sama istri itu kan sebenarnya preconditioning pada anak. Hmm, Bukan tiba-tiba, pokoknya besok itikaf ya. Ya, Pokoknya kamu harus ikut. Nah, kalau udah kayak gitu udah selesai deh. Kognitif ya. nggak jalan, San. Kognitif nggak jalan, Hmm, yang ada adalah emosi. Lah, di ya, sana kan tempat tidurnya nggak enak. ya, Ini hal-hal seperti itu yang jadi akhirnya jadi anak-anak, waduh, ya nggak jalan kalau begini. Makanya ya. apa yang Apalagi disampaikan, untuk anak-anak pemalu gitu, aku nggak punya teman. Aku nah, main sama siapa di sana? ya ini yang jadi apa namanya, dan sudah pemalu, orang tuanya udahlah gampang, di sana juga banyak orang, kan nggak sesederhana itu. Iya, iya, Nah, makanya tadi pengkondisian itu dengan dialog-dialog, dan dialog itu tidak harus dengan dia dulu, tapi apa, dialog dengan pasangan. iya, Nah, dialog dengan pasangan, dan nanti dibangunlah dialog-dialog ini, kemudian akhirnya insya Allah anak-anak kita itu akan oke, oh oke, oh oke. Nah, setelah mereka oke dengan ini, nah mereka juga dilibatkan dalam prosesnya. Makanya saya bilang di sini pun prosesnya berarti apa? Namanya anak, kan, ya, saya sering bilang anak itu kadang-kadang ya tadi santai, nyiapin ini santai, kayak gilekli, kalau orang Jawa bilang gilekli, nyiapin itu kadang-kadang lihat ada mainannya di sini belok, dia suruh ngambil apa, tapi lihat mainan apa dia nggak belok gitu kan. fokus. Ya nggak fokus. Dan itu pun jangan akhirnya tadi saya bilang ketika dia kehilangan fokus, kitanya yang marah. Makanya kalau dia, nah ya ini yang sering kali, dan karena kemarahan ini, ketidaksabaran kita lah yang sering menyebabkan kognitif anak-anak tidak berkembang dengan Iya, baik. iya. Di Gitu. di Bandung itu saya lupa di sekolah apa gitu. Dulu itu kawan-kawan dari Idkon, Ustadz Hanif, Hmm. itu Ustadz Hafiz, Ustadz Hanif. Ustadz Hafiz itu pernah mencoba memberikan satu stimulan belajar eh, geografi, Ustadz. Ya, Itu cuma dibawain satu eh, peta besar atlas Indonesia ya. digantung begitu, terus kemudian dibawain kertas kalkir, Oh, bawain kertas kalkir, kemudian diturunin petanya, taruh di bawah, kemudian taruh di kertas kalkir, kemudian semua disuruh turun dibagi menjadi tiga: Indonesia Barat, Indonesia eh, Tengah, tengah. Indonesia Timur. Kemudian disuruh bikin ngeblat apa namanya Jiplak. jiplak, ngeblat tuh, orang Belanda banget, sisa-sisa feodal ini. Jadi begitu jiplak, kemudian sesuai sama kotaknya apa segala macam dan seterusnya, kemudian tanda-tandanya segala macam. Udah selesai. Setelah itu mereka bawa kalkirnya itu untuk disempurnakan. Dan itu open book, Mhm. open book. Terus kemudian eh, disuruh nyebutin presentasi satu-satu, grup satu, grup dua, grup tiga, karena dibagi tiga kan. Indonesia Tengah, Indonesia Timur, Indonesia Barat. Barat. Kemudian disuruh nyebutin hasil buminya apa, kota ini apa, provinsi ini apa, dan seterusnya segala macam. Dan itu dibaca bareng. Dibaca Ya, bareng dalam pengertian bergantian. ya. Kota Bau-Bau adalah tempatnya posisi di sebelah sini apa segala macam. Tapi sambil ditunjukin sama Ustadz Hafiz, nanti Bau-Bau di sini ya, apa fak-fak sebelah sini. Kemudian Wonogiri itu sebelah sini, kemudian Bandung apa segala macam. Sehingga secara visual mereka sudah capture the frame. Ya. Setelah itu mereka disuruh bikin apa saja yang jadi kekuatan dari tiap-tiap provinsi. Maka kemudian ditukar kertas kalkirnya itu, di Mhm. switch gitu. Yang tengah ke barat, barat ke timur, timur ke tengah. Jadi betul-betul switch. Nah, setelah itu suruh bikin soal. Suruh bikin soal. Bali itu terkenal dengan apanya, apa segala macam, bahasa yang digunakan, agama yang apa segala macam. Jadi secara geografi mereka langsung
mengenal seluruh Nusantara itu, Zat. Itu setelah mereka bikin itu, terus kemudian diputar lagi kalkirnya, ditukar lagi, tambahin dengan ibu kota provinsinya, ditulis, ditambahin bundaran pakai spidol warna lain. Setelah itu selesai, kalkirnya disuruh gulung, kemudian diserahin ke gurunya, dikasih kertas kalkir yang baru. Kemudian mereka disuruh ngulang lagi bikin exactly the same atau mostly average yang kurang lebih tempatnya seperti itu dan segala macam. Setelah itu ditulis hasil buminya, bahasanya, apa bla 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 segala macam sesuai dengan ilmu yang ada di geografi itu, dan itu masih open book. Setelah selesai di akhir sesinya itu yang menarik, Zat. Diuji, Zat. Ya. Uji tulisan. Uji tulisan, kemudian disuruh bikin peta buta, bagian tekukan ini itu kota mana, sebutkan apa penghasil buminya, hasil buminya apa, hasil tambangnya apa, bahasa yang dipakai, agama yang itu langsung begitu dikerjakan, Masya Allah, seluruh kelas nilainya 90, di atas 90. Ya. Itu kan membiarkan cara belajar siswa aktif itu, si Ustadz Hafiz hanya sebagai fasilitator, dia cuma bawain map, gitu, bawain kalkir, dan kemudian metodologi. Ya silakan dibuka sendiri bukunya, silahkan cari sendiri datanya, silakan. Dan itu menjadi sangat luar biasa. Nah, saya melihat bahwa guru-guru kita masih belum punya kemampuan sampai sebegitu. Itu artinya satu buku itu habis dalam waktu hampir 2 jam. Ya. Dan semua sudah paham. Terus itu jadi kayak kehabisan kurikulum gitu. Terus apa lagi ya gitu. Itu yang kemudian guru-guru setempatnya, guru-guru lokal lah. Terus kita ngapain gitu. Nah, itu kemudian di training khusus sama Ustadz Hafiz untuk kemudian mereka bisa melakukan itu dengan pola yang berbeda. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi kan, jadi dia itu pembelajarannya menggunakan segalanya ya. Ya perasaannya, imajinasinya. Terus dia harus mengimajinasikan, apalagi anak-anak belum pernah kemana-mana. Nanti kan pasti Ustadz Hafiz juga akan memberikan pemantik-pemantik inspirasi. Nah, inilah yang sebenarnya nantinya anak kita itu kan nggak ngajari anak untuk ini ya, nggak ngajarin anak dengan kontennya. Yang kita ajarkan bagaimana dia cara belajar. Ini yang menjadi sama dengan orang tua. Sebagai orang tua yang kita ajarkan bukan pada knowledge-nya, tapi bagaimana dia bisa mencari knowledge itu dan bagaimana dia memaknai knowledge ini. Yang makanya saya sering bilang itu di bab memaknai kita itu lemah. Karena seringkali kita tuh memberikan, ya hari ini dengan alhamdulillah ya, Allah berikan keberlimpahan pada kita semua. Kita dari balita aja dibeliin buku bayi, buku bayi banyak banget. Tapi terus apalagi yang paketan tuh yang 1 sampai 1 tas. Kadang-kadang sama emaknya nggak boleh dibuka karena takut rusak gitu kan. Ini gimana ceritanya gitu kan. Ya kan belinya mahal-mahal kan, arisan juga saat itu. 3 juta, 4 juta. Terus kadang-kadang ya beli mahal itu ya digunain, jangan akhirnya hanya di dipajang buat punya-punya. Dipajang buat koleksi. Terus kalau anaknya buka, jangan ntar rusak lah, ngapain beli, saya bilang gitu kan. Nah itu yang ketika ini dilakukan nanti dengan pola-pola tadi, anak-anak dari balita segala macam tidak hanya dibacakan. Nah berarti kan anak-anak nih, kita bicara anak-anak, mereka diberikan insight terkait dengan apapun. Nah, sama dengan akhirnya ketika kita nanti lakukan di dalam proses iktikaf juga sama. Gunakan ini waktunya. Nah, kita bercerita, kita berkisah tentang kisah Rasulullah SAW misalkan. Nah, kemudian kenapa sih gitu. Makanya kalau saya sering di dalam ini, jangan hanya bukunya yang dibaca, jangan hanya Rahikul Mahtum saja. Kalau Rahikul Mahtum, Surah Nabawiyah itu lebih fokus pada kronologis. Tahun ini begini, tapi tidak ada untuk pembelajaran untuk ilmiah cocok, tetapi ketika untuk penggalian hikmah kurang pas. Kenapa? Karena tidak ada di situ. Nah, nanti di situ pakai fikus sirah, misalkan Munirul Khutban atau misalkan Syarah Ramadan Al-Buti misalkan, itu bisa digunakan untuk
tahu nggak kenapa begini? Kenapa sih yang dipakai rumahnya Arqam bin Abil Arqam? Ya, ya, ya. Tahukah kenapa? Jadi anak-anak dipantik. Emang Arqam bin Abil Arqam siapa? Gitu kan. Namanya aja Arqam bin Abil Arqam, nama bapaknya anaknya bapaknya Arqam itu siapa, orang yang siapa gitu kan. Nah, kemudian rumahnya di mana? Jadi kan nanti kita harus akhirnya disitulah kreativitas kita dituntut. Walaupun ya mungkin tadi, nah tahu nggak Mekah itu kayak gimana? Walaupun mungkin kita belum pernah ke sana misalkan, ayo kita cari bareng-bareng. Mekah itu kayak gini. Rasulullah itu di sini. Dan ngajinya itu rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu kan di balik bukit ya. Wallah alam saya juga belum tahu itu dia di Jabal Ka'bah atau sebelah mana tuh kita nggak tahu kan. Atau di belakangnya Concord sana atau kita nggak tahu juga itu di mana. Tapi dalam artian oh di balik bukit. Kamu bisa bayangkan. Nah, ini kan akhirnya menjadi apa? Mereka terimajinasi. Nah, ini yang hal-hal kecil sebenarnya, makanya kalau kita hari ini jangan hanya mengkhususkan dari satu-satu bahan saja. Semakin banyak bahan yang kita gunakan itu semakin baik dan memperkaya kita. Makanya saya pernah ceritakan ketika sedang saya ngajar di Mahidol, diberikan kesempatan mengajar di Mahidol di Thailand sana. Beliau kan kita ketika awalan gitu dia bilang nih anak-anak 1 tahun itu harus membaca satu putaran ya satu putaran kayak kalau di sini 1 semester lah mereka harus baca 4-5 buku. Saya itu langsung tanya loh buku apa iya terus cara ngujinya gimana. Ya otak saya kan otak Indonesia banget ya dalam artian otak Indonesia itu yang gimana kalau mereka suruh membaca ngajinya gimana? Gurunya sederhana. Ya sudah mereka suruh ngumpulin aja suruh ngumpulin judul-judul yang mereka baca. Habis itu kita uji dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan nggak usah kamu ceritakan isi bukunya nggak menarik udah gitu. Tapi kita lah berarti apa? Gurunya ya kita cari resensinya, kita cari ininya, nanti kita pantik dengan pertanyaan-pertanyaan, mereka jawabnya gimana? Ketika mereka menjawabnya dengan mungkin mengutip dengan akhirnya alur berpikirnya buku tersebut, ya sudah itu selesai. Tidak perlu akhirnya menyebutkan ya kita bukan Ustadz Adi Hidayat, tolong halaman sekian pojok kanan bagian atas. Ya itu isinya apa itu nggak perlu juga seperti itu. Itu tahap yang berbeda lagi. Nah ini kalau dilakukan kepada anak-anak kita, insya Allah. Jadi walaupun dia masih kecil pengetahuannya jadi banyak dan dia itu kayak akhirnya sebenarnya kayak dia itu pergi kemana-mana. Rasulullah itu kan juga diajarkan dengan hal-hal banyak seperti itu. Misalkan di saat ada bayangin Rasulullah juga nggak pernah ketemu dengan 2 laut yang bertemu gitu kan. Iya. Itu tapi di apa namanya maksudnya bagaimana beliau juga dia ini kan oleh Allah dipantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seperti itu. Di sisi lain jangan lupa rihlah kayak tadi pergi ke masjid seperti ini dengan apalagi masjid-masjid baru ini bagian dari bagaimana mereka berpetualang. Rasulullah itu berpetualang dari kecil ke Syam misalkan untuk nah anak-anak juga jangan ditaruh di rumah terus diajaklah dan mungkin tadi masjidnya pun nggak apa-apa kalau karena anak-anak gampang bosan. Kalau saya sih nggak apa-apa masih kecil kita itikafnya keliling dari masjid ini ke masjid ini karena tempat baru bagi mereka exciting lagi apa mereka mengenali tempat-tempat baru. Yang satunya kemarin itu tempatnya misalkan halamannya luas tapi masjidnya nggak begitu banyak selasar tapi halamannya luas. Yang satunya nggak begitu punya halaman tapi selasarnya luas. Mereka itu akan nyari tempat baru terus kemudian ayo kita nyari tempat wudhu di mana ya tempat wudhunya. Bagi mereka itu eksperimen itu menjadi sesuatu yang menarik. Gitu, di postingannya Mbak Dina itu ada satu poster yang kemudian gambarnya Winnie the Pooh. Itu ada gambarnya si Piglet, Winnie the Pooh sama si siapa yang macan tuh nggak ngerti, nggak tahu, lupa namanya. Tiger. Itu ditulisnya we didn't know we were creating memories, we were just having fun. Itu buat saya seru nih quotes-nya gitu. Itu Mbak Din bisa explore sedikit nggak Mbak Din? Ke sebegitu sebegitu serunya. Jadi bukan hendak mau mencatat mencatat sebuah memori, tapi lebih kepada having fun aja. Nanti biar nempel sendiri gitu Mbak Din atau gimana Mbak Din? Nyimak kan di beliau. Lagi nganterin ini kakak. Oh, Masya Allah, mungkin lagi nyetir. Tapi ini ada yang bertanya, maaf Afan ya, ada yang bertanya mungkin bisa.
Budia Bandung. Saya apakah saya bisa lakukan supaya dapat pahala itikaf sementara sikon tidak memungkinkan, tidak bisa ke masjid. Saya masih sakit juga, harus ngurus anak yang masih sakit. Iya nggak apa-apa di kamar aja seperti tadi Ustaz Ruli bilang, dikondisikan mihrabnya. Mungkin kita beli apa di TikTok tuh ada mihrab-mihraban gitu yang bisa ditempel, suruh siapa gitu pakai double tap gitu, tempel, kasih lampu, colokin apa, jadi kasih mungkin beli bukur gitu, boleh apa pesan ke Ustadz Kholis gitu, wewangian apa bukur-bukur apa aroma aromen lah apa segala macam gitu. Beli boneka onta lah di Shopee banyak itu atau apalah gitu ya, atau taruh satu fotonya orang Arab lah situ, Arab maklum atau Arab. Harapan tinggi. Nah, Jadi buat situasinya se apa namanya senyamannya kita lah, ya. versinya kita. Itu di masjid mana ya? Saya lihat ya ada beberapa masjid sih. Kalau di Bekasi itu ada Baitul Jihad di Kemang Pertama, sama di eh, dekat tempatnya Ustadz Adi Hidayat itu ada satu masjid Al Ihsan namanya. Itu pakai lampu-lampu kayak lampu Natal gitu, Ustaz, tapi Iya, bentuknya bintang sama bulan. apa bulan gitu. Dan itu buat saya menarik sih, lucu-lucu gitu. Dan kalau kita bisa situasinya kita buat seperti itu, nggak apa-apa juga. Anak kita suruh suruh bikin hiasan-hiasan yang pakai benang wool gitu, terus mereka gunting-gunting apa dilem di situ, tumpukin jadi kayak apa sesuatu yang dirayakan, itu nggak apa-apa juga. Saya pikir hanya untuk membuat mereka bahagia. Kita kalau etikaf nanti kita bikin dulu hiasannya, anu gini itu apa segala macam dan seterusnya. Kan seru juga itu begitu Ya, gitu. Nggak apa-apa Bu Dia. Silahkan aja dicoba. Balik lagi Zat ke ya, apa metodologinya Ustadz Hafiz tadi. Itu ya, ternyata kalau saya perhatikan itu bisa diterapkan pada pelajaran-pelajaran yang lain, misalnya biologi. ya, Biologi itu mengenal tubuh manusia itu mulai dari pencernaan misalnya. Pencernaan itu bagaimana di mulut itu ada saliva, kemudian ya, ada usus 12 jari, ada lambung, ada adrenalin, ada insulin, ada pankreas, ada asam lambung, yang kemudian masing-masing fungsinya itu sangat spesifik, di mana ada hati, ada empedu, ada semua kita ceritakan, tapi pointingnya lebih kepada Allah membuat air liur kita, Allah membuat 12 jari, Allah membuat lambung kita, mucosal fold-nya, Allah membuat perut kita secara otomatis, nggak pakai dicas, Allah bikin paru-paru kita berkembang kempis untuk kemudian mengatur udara, ini itu segala macam dan seterusnya. Bagaimana Allah membuat empedu itu, kalau kita kebanyakan makan ini maka dia menjadi batu empedu. Kemudian kalau ginjal kita begini itu segala macam. Jadi begitu kebayang di saya adalah ketika anak kita lagi eh, masuk ke ruang inspirasi, mengalami desakan alami di pagi hari gitu ya. Biasanya kan kalau habis sahur kan ada desakan-desakan alami. Itu kan masuk ruang inspirasi sambil ngeden gitu. Terus mulai berpikir itu, oh iya ya Allah itu hebat banget ya. Mulai dari air liur sampai ya. ketemu sama enzim yang ada di perut. Kemudian dikasih ini itu apa segala macam. Terus sekarang ini dikeluarkan. Hebat betul Allah. Jadi tidak hanya sekedar ini loh jantung, ini loh hati, ini loh fungsinya ini, fungsinya apa segala macam. Seolah-olah Allah itu seolah-olah tidak terlibat di dalam apa namanya, di dalam pembelajaran kita. Saya melihat ada banyak guru yang kemudian tidak melibatkan akidah ini di dalam pemberian materi ini, sehingga terjadi dikotomi antara agama dengan pelajaran-pelajaran ini. Nah, saya Ya. pengen nanti Bu Dedarmi juga komentar nih tentang tentang ini, apakah itu menjadi kesulitan yang lumayan tinggi juga untuk diterapkan atau gimana? Kalau misalnya MKI diminta untuk apa namanya, untuk
mengajarkan itu dan kemudian ayo kita bikin modulnya, saya dengan senang hati ngumpulin data dengan konsep yang eh, nggak ada yang nggak diciptakan sama Allah gitu. Jadi Ya, bagian yang Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau kita mau ngomong ini di ayat berapa, ini di ayat berapa, itu ada semua sudah dan apa namanya secara saintifik Al-Quran sudah ada di hampir seluruh eh, keilmuan gitu dan saya nggak tahu ini menjadi menarik atau gimana menurut Antum, Ustaz? Yes, jadi memang ini kalau saya fokusnya malah dari orang tua saat bagaimana hari ini mungkin nanti di kesempatan Syawal atau ini kita bisa mulai itu bagaimana memberikan pengajaran keterpaduan ya. Makanya sebenarnya di beberapa tahun terakhir dulu waktu saya masih di Puskur ya, masih di Puskur dengan Pak Nuh pada waktu itu dengan Mas Anies waktu itu juga sempat kita membuat sekarang itu kan semuanya tema ya, tema. Terutama di anak-anak kecil itu kalau dulu itu kan pelajarannya hanya sekedar ini budi lah sekarang. Kalau sekarang kan tema sungai misalkan. Sungai itu ada apa di sungai segala macam. Nah, Ya, jangan lupa tadi memang bagaimana semua mengkorelasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungai itu nanti juga ternyata sungai itu tidak hanya di dunia tapi ada sungai-sungai di surga. Insya Bagaimana nanti ini juga nanti kan ini harus dikorelasikan jangan ya, hanya bahwa pendidikan tadi makanya saya sering bilang kalau dalam konteks guru itu keberhasilan guru itu satu. Setiap mereka setelah belajar itu adalah bagaimana keimanan mereka bertambah, keimanan anak-anak itu bertambah. Sama dengan orang tua juga. Dalam konteks itikaf hari ini juga sama, jangan sampai akhirnya ruh itikaf itu hilang karena dengan hal-hal yang seperti tadi juga yang semuanya hanya bermain tapi bermainnya yang bagaimana yang ada nilai ibadahnya. Nah, bagaimana bermain itu ada nilai ibadahnya tadi ketika mereka bermain tapi di ujungnya adalah Masya Allah ya ternyata Allah menciptakan ini tadi kan ketika mereka menggambar unta kita ceritakan unta itu kelebihannya gimana kenapa Allah ciptakan unta itu seperti ini kenapa kalau, mah kenapa sih harus makan kurma gitu kan nah kita berikan nah kurma itu begini loh kenapa Allah ciptakan kurma bukan padi di apa namanya di Jazirah Arab ya, karena kurma itu dia bla 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 bla. Inilah Allah menciptakan. Makanya saya sering bilang, apa bedanya sekolah Islam dengan sekolah non-Islam? Saya bilang sekolah negeri lah gitu. Saya bilang di hari pertama masuk pertama itu sekolah Islam itu yang dengan kalau sekolah negeri ngomongnya begini. Kan kalau hari pertama kelas 1 SD itu adalah tentang diriku. Selalu namaku Ruli. Ayahku namanya Pak Rosyad. Kan gitu kan. Itu sekolah negeri saya bilang. Kalau sekolah Islam nggak gitu. Aku adalah hamba Allah. Nah, jadi dari awal tuh sudah langsung ya, dikunci. ya, ya. Yang harus dikunci nih. Dikunci Secara dengan posisi sudah clear ya, Ustaz? sudah clear dan sama. Nanti disebut belakangnya sama. Aku adalah hamba Allah yang dilahirkan dari pasangan bla bla bla. Dan aku diberikan oleh orang tua aku nama ini. Jadi dia dari situ udah belajar tentang aku itu memang Abdullah lah, aku itu hamba Allah gitu lah. Yang dipilih diturunkan dari rahim ibuku yang bernama ini. Ya, Nah, ini dari baru hal yang sederhana. Nah, ini ya, juga harus diajarkan dan dalam konteks itikaf tadi, permainan-permainan tadi, kita harus mencari makna-makna di sininya. ya. Itu yang menjadi Sehingga anak-anak itu mereka akan membesar dengan kekuatan akidah bahwa ketika saya sebagai hamba Allah, seberantakan apapun keluarga saya adalah ya hamba Allah. betul. Seindah apapun perlakuan orang kepada saya itu hanya sekedar hiasan dunia yang jadi pakai hakikat keilmuan itu jadi lebih lebih mudah Betul. merasuk dalam pemahaman Ya, mereka ya. itu. Nah, kemudian juga tadi apa namanya? eh saya pernah bercerita mungkin nggak, tapi nggak tahu di sini udah pernah atau belum terkait dengan ketika Allah mudahkan saya ke Museum Fetih di Istanbul. Ya, Pada waktu itu di samping saya ada ibu bercerita pada anaknya. Nah, kamu itu tuh kakek kamu dulu itu adalah pasukan-pasukan Al-Fatih yang membebaskan Eropa dari keterbelakangan. Kalau kemarin itu adalah kakekmu, nanti tuh kamu yang akan membebaskan dunia dari keterbelakangan Insya Allah. dengan cahaya Islam. Insya Saya itu Allah. sama gini,
Wah, saya itu langsung ke sini tuh sekarang pun saya ngomong gitu tuh merinding gitu, Ustaz. Merinding tuh, Masya ya Allah. Allah, Masya Allah. Visioner itu gitu Ya, loh. ya, ya, Kan sebenarnya bisa dari ngomong misalkan dari masjid. Taruhlah kita ke Cut Mutia lah yang kemarin kita depannya. Di ya, depan Masjid Cut Mutia itu ada tempat mihrabnya Pak Nas kan gitu kan. ya, Seorang jenderal yang sampai sekarang bukunya itu masih dipakai untuk apa namanya perang kan. Perang gerilya itu kan bukunya Pak Nas misalkan. ya. Bagaimana kita menceritakan itu? Misalkan kita apa namanya ngomong masjid, ngomong apa. Jadi bagaimana semuanya sekarang semuanya terkorelasi. Dan hari ini tuh kita kan ada gadget ya. Saya bilang ada gadget yang gadget itu banyak hal yang kita bisa explore dari situ. Ya, pasti. Bukan hanya TikTok maksud saya gitu. Bukan hanya Ya, TikTok ya, dan keranjang kuning gitu kan. Nah, di bab lain juga masih kita bisa explore itu dan akhirnya apa? Pengetahuan kita banyak, kita bisa ngomong dengan anak kita banyak hal dan tadi nggak kehabisan bahan kalau tadi Ustadz nyampaikan nggak kehabisan kreativitas. Hmm, hmm. Jadi kreativitasnya nggak akan habis karena apa? Karena banyak hal yang nanti mereka dapatkan. Oh iya ya, oh iya begini ya, oh iya begini ya. Itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Ustaz. Ya, saya ingat atau antum cerita di Mahidol itu Ya, di apa? Grade apa, Zat? SMP, SMA? grade SMP. SMP. Kalau seingat saya, Asia itu ada eh, Brunei, Brunei, Malaysia, Singapura. Itu SMA-nya Ya, mereka baca dalam 1 tahun itu buku. dua judul novel Ya, untuk kemudian mereka baca dalam 1 bulan. ya, Kemudian mereka harus membuat resume. Kemudian ya, satu kelas itu dibagi jadi 3 grup. ya, Grup antagonis, grup protagonis, sama grup penengah. ya, Maka kemudian di panel, Ustaz. ya, di panel bahwa oke, silakan presentasi di halaman berapa si tokoh itu kemudian melakukan ini dan itu apa segala macam. Diceritakan grup kami atau di kelompok kami menemukan bahwa Mr. Anu itu melakukan pembunuhan itu sebetulnya direncanakan dari mulai halaman sekian apa bla bla segala macam dan seterusnya. Jadi yang paling jahat itu sebetulnya nanti ketemu plot twist apa dan segala macam dan seterusnya. Jadi berusaha untuk ngebedah isinya novel itu seperti apa. Tapi dibantah nanti yang protagonis. Tapi dia malah melakukan kebaikan di halaman sekian itu di apa segala macam itu buktinya bahwa jadi secara analitik jurnal itu clear mereka menjadi punya juga kemampuan untuk kemudian menyampaikan secara verbal. Jadi public speakingnya sudah ya. terasah gitu. Dan UK method mereka tadi itu. Ya, kenapa? itu gaya-gayanya Inggris. Memang Inggris kan gayanya gitu ya. Iya, Memang iya. ini yang Dan kalau di Inggris, Jerman, Belanda itu satu sekolah itu bisa sampai antara 5 sampai 7 novel ya, dibahas di SMA itu. ya, Sedihnya adalah di kita Indonesia satu Nusantara ini perpustakaannya cuma 350. Ustaz. ya. Sementara kalau kita ke Alhamra itu satu kampus bisa punya 7 perpustakaan itu nggak kebayang di saya. Minat bacanya kayak apa ya? Ya, hari ini kita dengan 200 juta penduduk, jumlah buku yang tersebar aja nggak sampai sekian. Yang ini ya, yang dibeli itu nggak bisa terjual 10.000 aja udah bagus. Juga ada jualnya udah 5.000, 10.000 itu udah luar biasa. Padahal penduduknya 200 juta gitu. Bahkan di Cambridge misalnya atau di kota kayak di Liverpool seperti itu, Liverpool atau di beberapa kota di Birmingham segala macam, jumlah buku yang beredar dengan jumlah penduduknya itu lebih banyak jumlah bukunya. Nah ini memang kembali lagi, ini kan dimulai dari keluarga-keluarga. Ada keluarga alhamdulillah sudah membuat anak-anaknya senang membaca. Tapi hari Ya, ini banyak juga yang lebih suka menikmati gadget gitu kan. ya, Nah ini ya, gadget itu juga bagian dari kalau menjadikan alat membaca juga bisa sih gitu asal memang kita juga mencontohkan gitu. ya, ya. Seperti Tedian juga nih bilang. Iya. Alhamdulillah. Saya contohnya lebih senang audiobook. Saya walaupun beli Hmm, bukunya, saya itu karena apa ya, lebih kadang-kadang di jalan gitu. Kalau namanya ya, di jalan di kereta gitu kan nggak nyaman ya. Membaca di jalan itu kan nggak sangat tidak nyaman. ya. Saya kan lebih banyak menggunakan audiobook. Audiobook Hmm, itu jadi dibacakan gitu kan. Jadi sambil nanti
di sini ya. Oh oke, nanti saya tandain nanti untuk ini misalkan gitu. Nah, ya, tidak harus literally buku bentuknya buku, tidak harus sih sebenarnya. Tapi bagaimana sebarang itu dengan kemudahan-kemudahan yang ada, kita jadi lebih gampang. Jadi sama dengan ketika di iktikaf, anak-anak kalau suruh membaca nggak mau, ya udah pakai apa namanya, pakai audiobook. Tapi yang penting satu, tidak boleh mengganggu yang lain. Kayak gini-gini kan, ini bentuk activity sebenarnya yang bisa dilakukan ketika iktikaf. Jadi jangan akhirnya kita itu kayak kehilangan, kan gini kan begini. Yang membatasi itu kita kok sebenarnya, bukan itu. Sederhananya begitu. Ustaz. Baik. Kita balikin dulu ke Ustaz Khalis, mungkin ada sahabat yang mau sharing-sharing karena tentu banyak apa namanya kreativitas yang mungkin muncul dari sahabat MKI dimanapun. Maka Ustaz, tafadhol masykur. Alhamdulillah, bismillah. Silakan jemaah yang ingin ikut berbagi pengalaman, kemudian juga inspirasi kepada jamaah lainnya. Ini amal soleh ya yang Allah akan lipat gandakan ketika orang yang terinspirasi oleh kita ini dapat kebaikan ya. Silakan. Bu Dedarmi ini seorang guru nih, bisa lebih banyak juga bercerita tentang anak didiknya. Monggo Bu De. Ya, izin Ustaz. Saya nyimak tadi. Tentang di sekolah ya, saya termasukkan di SMP ya, anak remaja. Kita kan kurikulum dari dulu berubah-berubah terus Ustaz ya. Iya. Dari 75 sampai sekarang kurikulum merdeka yang merdeka banget itu. Saya ngamatin dari kurikulum dulu tuh KBK berbasis kompetensi itu enak gitu loh. Iya. Terus berganti lagi kan kurikulum 13 tuh anak dipicu untuk berkreativitas. Tapi sekarang ada lagi tiba-tiba ketika menteri baru kurikulum merdeka. Saya perhatikan dari buku-bukunya Ustadz. Dulu tuh buku anak memang dituntut harus membaca ya. Anak lebih cepat paham gitu loh Ustadz. Saya merasakan kurikulum yang sekarang itu anak susah banget paham Ustadz. Memang mereka minat bacanya minus karena dengan gadget ya. Dan bukunya itu sangat singkat nih, kayak aku tulis kan mungkin pernah di Puskur gitu ya, bisa melihat mungkin. Jadi buku-buku sekarang nih kurikulum baru tuh anak dipaksa untuk kreativitas, tapi sementara anak kita belum siap atau tidak siap gitu ya dengan segala godaannya gadget, dengan buku yang diterbitkan itu memaksa meminta mereka berpikir keras gitu loh. Karena benar-benar singkat banget Ustadz itu. Saya bandingkan buku yang lalu-lalu dengan buku yang sekarang tuh benar-benar kayak proklamasi gitu dengan sesingkat-singkatnya. Sementara anak seusia SMP itu kan belum apa ya? Ya mungkin tadi saya sempat ini. Nalarnya belum nyambung ya. Nalarnya belum nyampe. Kelas 3 SMA aja apa tadi ya? Setara dengan kelas 3 SMP di luar gitu kan ya. Iya. Itu benar banget Ustadz, saya tuh merasakan banget pas kurikulum baru ini kurikulum merdeka tapi guru jadi nggak merdeka, jadi guru betul-betul guru dipaksa aduh ini gimana ya biar anak itu nyampe karena anaknya slowly gitu ya kita mah semangat gitu Ustadz ya itu. Dan memang untuk pada itu lebih sebetulnya anak tuh terpicu kalau secara praktek visual. Saya ngalamin di IPA itu ada praktikum, anak tuh memang semangat kalau praktikum. Tapi sementara tidak semua sekolah mempunyai sarana seperti itu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, jadi ya tadi ya, memang hari ini itu percepatannya luar biasa, tapi di secara frame, secara apa namanya, secara kemampuan tuh kurang. Jadi memang di sisi lain ini kalau saya gini, ya sering saya sampaikan kita mulainya dari mana sih? Kalau saya harus kembali lagi bagaimana hari ini mulainya dari rumah-rumah kita. Kita tidak bisa kalau di dalam apa namanya pre acaranya SAB kan selalu bahwa tidak banyak yang kita dapatkan di sekolah-sekolah. Ya memang kenyataannya begitu hari ini kecuali knowledge ya, kecuali knowledge. Nah, bagaimana kita hari ini menyelesaikan jangan hanya knowledge-nya saja anak-anak yang dapatkan, tapi bagaimana karakternya benar-benar dapat itu dari mana? Dari orang-orang di rumah dan bagaimana ini kita bisa laksanakan di rumah-rumah kita. Ya, tadi kalau apakah sekolah ada kebaikannya? Ada. Tapi bagaimana akhirnya kebaikan itu kalau saya selalu ini kan jangan sampai yang dapat pahala itu nanti guru-gurunya saja tapi orang tuanya. Jadi bagaimana kita sekarang kita siapkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi terbaik itu adalah dari kita.
kita tidak mengajari mereka tentang apa namanya tentang how to-nya, tapi mereka tentang semangatnya itu yang perlu ini kan hari ini tentang semangat belajarnya, bagaimana mereka mau belajar, bagaimana mereka mau berkreasi segala macam, itu yang perlu ditanamkan hari ini. Dan saya pikir insya Allah nanti ketika kalau sekarang gini, kenapa sekolah favorit misalkan menjadi ada sekolah favorit dan tidak favorit. Sekolah favorit itu kan saya kadang-kadang kalau lagi ngajar mereka itu udah banyak diamnya gitu, banyak diamnya mereka yang aktif banget, yang waduh gitu kan. Saya lihat anak-anak SMA gitu, anak-anak SMA yang waktu berapa tahun yang lalu saya masih sempat bina gitu, itu mereka itu buat apa namanya dalam sebuah acara debat dalam bahasa Inggris tentang kebijakan ekonomi Jokowi pada waktu itu. Saya bilang, ini anak-anak SMA bisa loh. Banyak loh anak-anak kita yang kayak gitu sebenarnya. Cuma ternyata ketika saya dalamin, mereka itu disupport oleh orang tuanya yang luar biasa. Dan mereka apa namanya supportnya itu bukan support materi, bukan, tapi support semangat saya lihat. Memberikan kesempatan mereka berkembang itu jauh lebih penting, bukan hanya sekedar nanti masuk les ya, karena itu di les juga nggak akan didapetin. Ya. Ini yang menurut saya menjadi apa namanya, bagaimana kita giroh kita hari ini untuk menjadikan anak-anak kita punya literasi baik, anak-anak kita punya kemampuan membaca yang baik. Nah ini yang penting, nanti sekolah itu saya bilang adalah biar dia punya banyak teman aja lah, kalau saya sih gitu. Baik, Di titik itu saja, mohon maaf. baik. Insya Allah. Baik, Ustaz. Udah 6.40 nih, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan obrolan di pagi hari ini jadi inspirasi untuk kita. Tadi sebenarnya ada tantangan dari Sododi ini untuk membuat modul ya, modul keluarga. Dalam hal mungkin bisa dispesifikasikan, memahami kayak ensiklopedianya surah apa juz 30 misalkan ya, apa yang bisa diambil apa namanya intisari yang apa kita dapatkan dari juz 30, karena menjadi bekal bagi orang tua ini penting juga saat jadi orang tua punya panduan bagaimana cara mentransfer ilmu ke anak-anak kita dengan Apa cara mau saya potong sebentar. Ini mohon doanya, saya dengan istri sedang membuat buku tentang tadabbur Quran untuk anak dengan keluarga. Berbasis ini nanti bisa jadi salah satu modulnya. Kemarin baru selesai rapat berduanya. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah. boleh di-share nanti kalau sudah jadi ya di MKI. Insya Allah. Atau mau MKI yang terbitan boleh. Oh, Masya Allah. Wah, seru tuh. Alhamdulillah. Baik, dan sebenarnya sudah ada juga kalau orang-orang di jamaah di MKI pada antusias, sebenarnya tambah semangat juga nih Ustaz Rudi untuk membuat serial terus gitu ya, dan Ustaz Rudi gitu, karena ini yang sekarang ini kita sedang meluncurkan sholat bersama Nabi baru rekaman, karena kita sadar gitu ya, mungkin tidak semua orang punya kesukaan dengan membaca. Mungkin dengan cara audio salah satunya bisa dijadikan sebuah solusi yang ini sangat penting, karena ini kajian yang sudah kita gelar rutin bersama Ustaz Dodi Al-Jambari dalam kajian tentang bagaimana sholat bersama Rasulullah. Dan silakan jamaah di sini mudah-mudahan sudah memesan ya ke admin, ke Bang Nandar dan juga Bunda Nadia untuk bisa memiliki kompilasi dari kajian-kajian tentang bagaimana sholat bersama Rasulullah SAW. Dan ini sudah dikemas oleh Sadadi. Alhamdulillah ini jadi panduan bagi yang memang tidak suka membaca, ini jadi solusi sebenarnya. Karena sambil nyetir, sambil mungkin kalau mama sambil masak atau sambil mendengarkan, mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang kemudian membekas dalam diri kita, apalagi ini di Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan ini, kita bisa menambah ilmu, wawasan tentang bagaimana Rasulullah SAW menjalankan ibadah-ibadahnya. Alhamdulillah, syukurlah, jazakumullah khairan katsira Ustaz Dadi dan Ustaz Ruli yang sudah membersamai kita di sekolah ayah bunda. Mudah-mudahan jadi bagian untuk memperbaiki keluarga kita, karena semuanya memang bermula dari keluarga ya. Ketika keluarga kita baik, maka bangsa kita juga akan baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsira atas semua infak sedekah dari jamaah yang sudah
mendukung program dakwah kami. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan mari kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keistiqomahan kita dalam kebaikan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا